segala usaha yang sebelumnya tidak tampak ke permukaan. Setelah perjuangan selama ini dengan proses yang menghancurkan segala harapan, hidup hanya sekedar hidup. Kenapa hidup? Karena masih hidup. Menjalani semua proses yang bisa dilakukan dengan tanpa harapan apapun, berjalan begitu saja. Semua terasa membosankan. Tidak peduli lagi terhadap bagaimana hari esok. Kenapa hari kemarin hanya menjalani apa yang bisa dilakukan saat ini. Tidak lagi melihat keluar diri tentang pencapaian, perlombaan, tuntutan sosial, semua menjadi tidak terlalu penting. Berada di tepi jurang kehampaan, di mana segala sesuatu terasa kosong dan tak bermakna. Terlalu sering mengalami kekecewaan dengan pola yang sama. Semua yang disebut kecewa itu menjadi biasa saja. Tidak lagi punya tujuan apa-apa terhadap kehidupan yang sekedar hidup. Tak ada lagi pelarian terhadap kekecewaan, hanya menerima dan menjalani tanpa harapan, dibebaskan dari beban itu. Justru di sini menemukan kebebasan untuk benar-benar hidup dalam kekinian, memahami bahwa hidup tidak perlu selalu bermakna. Kadang cukup dengan hadir dan mengalir bersama arusnya. Momen tak selalu indah, tetapi selalu berharga. Bahwa setelah melewati kegelapan, ternyata tidak selalu menemukan cahaya, tetapi belajar untuk melihat dalam gelap. Bukan karena segala sesuatu menjadi baik, tetapi karena belajar untuk berdiri tegak di tengah ketidakpastian, dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih, sampai muncul ke permukaan. Bukan berarti meninggalkan kegelapan yang pernah menjadi rumah selama ini. Sebaliknya, itu adalah cara untuk membawa sebagian dari kegelapan itu ke dalam terang, untuk menunjukkan bahwa di balik cahaya yang terpancar ke permukaan ada kedalaman yang gelap, kompleks, dan penuh misteri. Namun cahaya itu bukanlah seluruh diri. Ia hanya bagian kecil dari keseluruhan yang jauh lebih besar dan lebih dalam. Mengajarkan untuk tidak terjebak oleh ilusi permukaan, tetapi untuk ingat bahwa sebelum ke permukaan ada kedalaman yang tidak tampak ke permukaan. Seperti hidup di dua dunia, terang dan gelap, permukaan dan kedalaman, ilusi dan realitas. Dan
hanya menerima kedua sisi itu, dapat menemukan keutuhan dari diri sendiri. Tidak perlu larut dalam kegelapan, karena di sanalah asalnya. Di kedalaman menemukan inti dari keberadaan yang tak terungkap, tempat di mana segala pertanyaan bermula dengan segala jawaban tersembunyi. Namun di permukaan hanya terlihat riak-riak kecil, bayangan dari kedalaman yang tak terjamah. Di kedalaman menemukan ketidakkekalan. Segala sesuatu mengalir, berubah dan lenyap. Di permukaan mencoba menciptakan ilusi keadaan, seolah-olah segala sesuatu bisa tetap sama. Dari kedalaman ke permukaan mengajarkan kita untuk tidak terjebak pada ilusi permukaan. Namun di permukaan dapat menerangi pikiran, mulai melihat dengan jelas apa yang sebelumnya tersembunyi. Menyadari bahwa banyak dari keyakinan, ketakutan, dan ilusi hanyalah bayangan yang diciptakan oleh ketidaktahuan. Keyakinan dipakai untuk sesuatu atau bukan sesuatu yang belum nyata. Setelah nyata, dalam tindakan, terangnya permukaan menjadi panduan, menerangi pandangan dan pikiran. Akhirnya, terangnya permukaan bukanlah tujuan, melainkan alat. Ia adalah lentera yang membantu menavigasi dunia, tetapi bukan pengganti dari perjalanan itu sendiri. Dengan terangnya permukaan, belajar hidup dalam keseimbangan antara terang dan gelap, antara permukaan dan kedalaman, antara mengetahui dan tidak mengetahui. Menemukan jarak yang tepat antara memberi dan menerima, antara berjuang dan berserah. Keseimbangan adalah tentang menjadi hadir tanpa memaksakan diri, bergerak tanpa mengganggu, seperti alam semesta itu sendiri, selalu bergerak dalam keselarasan.